السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نية الإجابة القبول والوصول ولكل معمول حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وأهل البيت أجمعين ثم إلى جميع إخوان الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمين مشارق الأرض مغاربها برها وبارها إلى جميع أرواح من جهتنا الذي يقبرنا أين كانوا وأين الكائن غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل منهم أعمالهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah salatan wa salam mutalazimaini alaika ya Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiyah kalawan istiqomah dalam ibadah. Kunutan wis apa kurung ya? Enggak bengi apa? Kunut. Oh bengi. Oh wis. Aku lali mau bengi gak melo tarawih masalah. Ya. Baik, dulur, tema pada 15 Ramadan ini adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Habl itu tali rapia, tambang. Jadi nek wong nyeluk hablum minallah berarti ono taline. Ya. Ada apa dengan hablum minallah dan hablum minan nas? Jadi konsep tawasud wa tawazun. Kula jenengan iki nek membahas hablum minallah itu wis ndak dikhawatirkan. Tapi nek hablum minan nas ini perlu banyak dilatih. Yang pertama, Al-Qur'an nyebutnya ngeten. Surat ketiga 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Asbab nuzul ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi sing cengkal bin dablek alias wong-wong Yahudi sing melanggar perjanjian. Nah, di ayat ini ada kalimat hablum minallah wa hablum minan nas.
Apa yang dimaksud hablum minallah? At-Tabari dalam tafsirnya itu mengartikan aywa huwa minal Qur'an. Jadi hablum minallah itu yang pertama adalah membangun komunikasi, ya, menguatkan tali tauhid iman kepada Allah dengan Al-Qur'an. Di tafsir Jalalain, hablum minallah diartikan minal kitabi, ay minal ahdillahi fil kitab. Tegese, ya, menjaga hak-hak Allah dengan Al-Qur'an, dengan kitab. Nggih sami. Jadi yang pertama, hubungan kita dengan Allah jagalah dengan Al-Qur'an. Dan orang-orang yang bertakwa itu selalu menggunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sesuai di Al-Baqarah awalnya itu, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi orang yang ingin membangun hablum minallah, mulailah dengan Al-Qur'an. Prestasi kita terhadap Al-Qur'an paling tidak itu 4. 1, dibaca. 2, dihafalkan. 3, diamalkan. 4, disebarkan. Dibaca, dihafal, diamal, disebar. 1, dibaca. Wis iso maca Quran kabeh to? Halo? Ana sing kurang iso maca Quran? Sampeyan gak ngaku dosa lho. Tambah batal bisa posone ngene ya. Ayo, prestasinya yang pertama istilahnya Iqra ma tayassara minal Qur'an. Buka, baca. Pemane awak-awak iki ket cilik ngaji ndok musala, ndok masjid. Gak iso maca Qur'ane kebajut. Nggih. Sampeyan maca WA sampai bengi sampai iso lancar maca Al-Qur'an. Ngerti Al-Qur'an? Maca Al-Qur'an itu. Berita hari ini. Ana wong bebekan nggorok wong. Ana iki. Ana beritane to. Wong bebekan nggorok wong. Sing digorok padha bebekane. Wis mlebu Qur'an apa gurung ya? Wis ya. Ada itu. Maca Al-Qur'an. Ya, kalau baca Quran yus beda dengan baca Al-Qur'an. Ya, maka prestasinya panjenengan kita semua wajib iso Quran. Setelah dibaca dihafal. Ayo dihafal no Qur'ane. Mbok sak ayat rong ayat, surat rong surat, juz rong juz. Hafalno. Sebab tubuh yang tidak ada hafalan Quran niku kaya omah sing arep ambrol. Nggih. Mas yo kul hutok ya ora apa-apa. Hafalane kul hutok ae ya ora apa-apa. Cuma yo kebacut ngono ae. Kul hutok ae ya. Dihafalkan surat-suratnya. Mumpung bulan Ramadan iki bulan Al-Qur'an. Malah sesuk iki nek gak salah nuzul Quran to. Nuzul Qur'ane kapan? Iki tanggal 15, 16, 16, 17 sesuk tuh ben. Ya. Kita akan memperingati nuzulul Quran. Ramadan iki bulan Al-Qur'an, maka prestasi terhadap Al-Qur'an mau ndak mau harus meningkat. Baca, hafal. Dihafalkan. Ya. 1 surat, 2 surat, 3 surat, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Pokoknya nek sampean gurung hafal mbok sak ayat, borong ayat, mbok surat, rong surat. Aja mati sik. Wongku nek mati gak nggawa hafalan Quran soro, Pak. Bu. Pengumuman. Ana wong urip ya, terus mati gak nggawa hafalan Quran, mbok sak ayat, rong ayat, surat, sak juz, rong juz. Terus mati, Pak. Soro-soro. Wis ta? Ngerti soro? Sampai nek gak percaya buktikno, mati ya. Nek gak percaya mati ya gak nggo hafalan Quran. Mbuh nyek tun sampean, sumpah ya. Digendir malaikat. Apa
Karena Quran itu syafi'an li ashabi. Quranku iso nyelametke wong sing maca, nyelametke wong sing hafal, nyelametno wong sing ngamalne Quran. Pertanyaannya, apa bedanya syafaat Quran sama syafaat Kanjeng Nabi? Jarane Quran iso nyafaati, Kanjeng Nabi iso nyafaati, tetuluran kekoncon iki iso nyafaati. Bedane napa? Al-Quran itu mensyafaati orang qabla an tadkhulan nar. Sementara Kanjeng Nabi nek nyafaati umate sakmarine mlebu neraka. Quran itu memberi syafaat kepada orang sebelum dia masuk neraka. Sakgurunge mlebu neraka, Quran paring syafaat. Nek syafaate Kanjeng Nabi sampean mlebu neraka sik, mari ngono dientas. Ngoten lho. Ini keutamaannya Al-Quran. Betapa Quran itu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dina kiamat kula jenengan disyafaati Al-Quran sebelum masuk neraka. Sampeyan pilih mlebu apa sakgurunge? Halo. Ndelok modele ketone iki njaluke sak marine ketone ya. Hah? Dikum sik mlebu neraka sik mari ngono. Ya bekne. Ya, jadi kalau Quran itu mensyafaatinya itu sebelum. Nih muliane Al-Quran nggih. Maka hablum minallah harus ya dilakukan, dibuktikan dengan Al-Quran, baik dibaca, dihafal, diamal. Quran harus diamalkan. Puncaknya intisyar, disebarkan. Itu hablum minallah. Jadi hablum minallah ukurannya sekali lagi bagaimana orang-orang yang bertakwa itu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dan dia berada pada konteks orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dari 4 poin tadi itu. Yang kedua, Al-Quran dari konteks siratal mustaqim. Orang-orang yang menarik jalur hablum minallah itu harus mampu berdiri di siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Jalan tengah. Kita tidak ghairil maghdubi ya, juga tidak waladhdallin. Kita ini bukan orang yang al-maghdub, bukan juga orang yang dhalin, bukan sing dibendu, juga bukan yang sesat. Siapa itu al-maghdubi? Siapa itu ad-dhalin? Minal yahudi wan nasara. Kita ini alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Nikmatnya apa? Nikmat siratal mustaqim, orang-orang yang selalu berada di jalan tengah, diberi nikmat, diberi fasilitas, dan mereka lah hablum minallah, orang-orang yang ada di jalur talinya Allah. Lah setelah hablum minallah berdiri di jalan tengah, kita orang yang tawassut wa tawazun, barulah turunnya hablum minan nas. Apa itu hablum minan nas? Tali manusia ini apa? Ai ahdim minan nas, tegese membangun perjanjian, ya, membangun komunikasi kepada sesama manusia. Indikatornya apa? 1, amanun lahum. Hablum minan nas itu harus melahirkan rasa aman, rasa nyaman, ya. Urip ndok tengah menungso, kula jenengan ini ndak boleh menyakiti, mendolimi, sakarepe dhewe, ndak bisa. Hablum minan nas itu ukurannya rasa aman, rasa nyaman, ya. Kalau orang sudah aman, nyaman, berarti kita sudah membangun hablum minan nas. Lah nek awak dhewe iki masih menjadi sumber masalah, ya. Di tengah masyarakat orang masih khawatir dengan kita, wong takut wedi nang awake dhewe. Orang itu dengan kita malah ndak nyaman. Kita ini belum hablum minan nas. Ukurannya apa? Ya, rasa aman ini kalau diejawantahkan, rasa nyaman, aman ini nek ditafsirke itu sekarang sesuai dengan konsep moderasi beragama yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sekarang mencanangkan moderasi beragama.
Ya, moderasi itu apa? Sikap, cara pandang yang toleran. Sikap, cara pandang yang toleran, menghargai perbedaan demi kemaslahatan. Ini udah sepakat ini. Jadi ini sudah program jangka menengah, program nasional jangka menengah, bahwa kita ya sebagai bangsa Indonesia harus mampu hidup secara moderasi atau memiliki sikap dan cara pandang yang toleran, menghargai perbedaan demi kemaslahatan hidup bersama. Nah ini yang kemarin saya sebut ya, hablum minan nas ini adalah hidup bersama tanpa harus sama. Sekali lagi, hidup bersama tanpa harus sama. Beragam tidak harus seragam. Iki ketone ngantuk kabeh iki wong-wong iki. Anu kedukurun ta bahasane? Apa gak paham apa saking pahame apa piye? Jadi saya itu pernah ikut ngeten, Pak, Bu, mengikuti MPMB. Jadi saya mewakili Sidoarjo, itu satu-satunya masjid sak Sidoarjo yang mewakili Jawa Timur untuk moderasi masjid ya. Moderasi PMPB. Jadi masjid modern, masjid yang meletakkan moderasi beragama, kalau nggak salah waktu itu di Malang. Lah itu diadakan oleh Kemenak nasional, apa Kemenak pusat. Terus saya iseng-iseng browsing di linknya, ternyata ada pelatihan tentang moderasi beragama melewati masjid. Jadi masjid ini sebagai pusat pengembangan, pusat pemberdayaan moderasi beragama di masyarakat lewat masjid. Apa programnya? Satu, indikatornya komitmen kebangsaan. Iki rada dhuwur sithik iki. Ya. Jadi masjid harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang komitmen kebangsaan, bahwa kita ya sebagai warga negara harus punya komitmen bahwa negara dan NKRI ini harus betul-betul dijaga. Yang pertama. Lah hablum minan nas iki ya tidak hanya ngurusi menungso, yang ngurusi negara ya kan. Kula jenengan ini bukan politisi. Kita ini bukan orang-orang yang mungkin menjabat dhuwur-dhuwur ora. Tapi kita ini struktur paling bawah. Kita ini di tengah masyarakat yang harus betul-betul menjaga bahwa kalau Indonesia ini runtuh, selesai Pak cerita. Lewat apa? Indonesia ini bisa hancur lewat kalau organisasinya, masyarakatnya diadu. Jadi nyuwun sewu, tidak salah memang kalau ingin menghancurkan Indonesia itu harus NU-nya dulu. Mbok sampean percaya mbok gak? Untuk menghancurkan Indonesia itu harus lewat organisasinya dulu. Dan NU salah satu yang paling besar di Indonesia, bahkan di dunia, yang sampai hari ini terus dihantam dari bawah, dari atas, dari kanan, dari kiri. Cuma sampean gak rumongso dan gak keroso. Apa? Halo, sampean keroso apa gak? Digoyang. Iki dudu wong NU ta wong-wong. Ana sing gak NU ta wong-wong. Loh iya Pak. NU itu Jam'iyatin Nahdlatul Ulama ini organisasi yang paling seksi yang sampai hari ini terus dipelajari, terus dipahami, terus bahkan dicari. Ya, ada apa dengan NU dan Indonesia? Sampai hari ini tidak ada satupun negara di dunia
yang mampu berdiri dengan keragaman dan multi, ya, dengan keragaman dan multi etnis, multi agama, multi suku, tapi bisa hidup bareng dan bersama di negara yang satu. Tidak ada Pak di dunia ini. Di Timur Tengah suku bangsanya paling 2 sampai 3 tok, tapi perang terus gak mari-mari. Awak dhewe iki 17.000 suku bangsa, 17.000 sekian bahasa, pulaunya ribuan, urip bareng ndok nggon situk ile. Ternyata bisa. Indonesia dengan ribuan suku bangsa, ribuan bahasa, ribuan macam-macam pulau, tapi iso urip bareng ndok nggon situk. Mereka yang cuma 2-3 suku bangsa perang terus gak mari-mari. Lah, siapa yang mengawal itu? Kok iso koyo ngono? Oh, seksi Pak. Indonesia ini seksi loh. Sampai coba keluar Indonesia, ben ero. Kalau di dalam biasanya rapate ngerti cerita. Karena apa? Nang jero. Kodok itu nang jero kan, oh gede. Nek tempurungnya dibuka, set cilik. Indonesia itu kalau di luar Pak, oh ini cerita ya, aku cerita tok. Saya pernah mampir di beberapa negara. Suatu saat waktu 2000 sekitar 2018 sebelum Covid, saya mampir ke Dubai. Di Dubai saya mau pulang ke Indonesia. Awal 23 waktu itu saya keliling dari Yaman, Oman, Mesir, terus pulangnya lewat Dubai. Di Dubai itu Pak, saya ketemu turis yang mau satu pesawat. Terus saya tanya, jadi kalau kita tuh orang Indonesia harus berani ngomong Pak. Mas yo pletat-pletut keliru rapopo. Halo Mister, hey, where are you come from? I'm from Tunis. Dia dari Tunisia. Where are you going? Anda mau kemana? I want to go to Indonesia. Oh Indonesia, yes. I'm Indonesia. Yeah, yes. What about Indonesia? Dia jawab, saya tanya, Indonesia itu apa Pak? Indonesia itu menurut Anda bagaimana? Indonesia is the more than beautiful of the world. Dia bilang begitu. Indonesia itu adalah negara yang paling indah di dunia. Oh, bangga aku. Sampai nggak bisa ngomongnya toh. Cara Jawa ya. Indonesia more than. Dia bilang more than, lebih dari, bukan hanya cantik tapi more than, lebih dari the beautiful world in the world. Betapa luar, the beautiful country on the world. Jadi negara yang paling bagus. Ternyata orang ini sebulan 2 kali ke Indonesia Pak, hanya ingin traveling aja, traveling. Jadi menikmati keindahan Indonesia, keramahan bangsa Indonesia, keramahan warga Indonesia. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu terkenal sumeh Pak. Jenengan itu kalau di luar negeri itu terkenal orang-orang yang sangat ramah, murah senyum, sumeh. Ini kelebihannya. Padahal ketika senyum itu diartikan sebagai kebaikan, belum tentu semua orang nerimo loh. Sampai tahu guyu ambe wong dicekel polisi. Halo? Niat sampean kan apik, membangun komunikasi, membangun ukhuwah, membangun persaudaraan dan hablum minannas iki mau. Ternyata sampean guyu, dicekel polisi, dianggap menghina. Tahu? Di Jepang itu begitu, Pak. Di Jepang itu kalau kita tiba-tiba terus guyang-guyu, itu dianggap menghina. Dan itu kalau dia lapor ke polisi, kita ditangkap. Cuma karena Anda tidak pernah ke Jepang toh, suka tahu nyapo nang Jepang. Ya, jadi keramahan Indonesia itu terkenal. Lah, komitmen kebangsaan ini dibangun sebagai ejawantah dari hablum minannas, bahwa kita ini sudah sepakat untuk berbeda, tapi Indonesia tetap harus dijaga karena ini komitmen. Lah yang nggak suka ini, oh ini Pak, jangan dianggap selama ini kita nggak digoyang. NU ini salah satu pondasi ya yang terus digoyang agar bangsa ini goyang. Pokoknya NU buyar, Indonesia buyar Pak. Wis ta? Gak percaya sampean. Nek gak percaya undangan Cak Wahrawi ya. Jadi
kalau Indonesia mau dijatuhkan, mau dihancurkan lewat NU, dan NU sudah terbukti salah satu organisasi yang mampu menjaga hablum minan nas, ya, hablum minan nas di dunia, diakui Pak. Cuma sampean belum duwe Kartano, jadi yo duwe Kartano kabeh ta wong-wonge. Nah aku wis Kartano, wis PKP, wis aman tuh kayak. Iki wong-wong gurung gitu nih. Karena apa? Ya biasalah pelaku-pelaku ya ngeriwui ya. Padahal nggak paham. Yang kedua, hablum minan nas itu diartikan dalam konteks moderasi itu adalah anti kekerasan. Kita nih ndak golek musuh Pak. Pemaninggara wis gak sumbut. Ya, kita tidak suka kekerasan. Karena apa? Kekerasan itu namanya keras. Ya. Jadi kita ini sudah terbiasa menghadapi konflik tidak dengan kekerasan. Nek ana wong senengane gontok-gontokan, senengane, berarti nyun sewu, dia tidak memahami konsep hablum minan nas dengan baik. Loh kok iso? Sebab al-muslim man salimal muslim min lisani wa yadih. Di pertemuan awal sudah saya bahas. Orang muslim itu indikatornya dua. Satu, mulutnya tidak mencederai, tangannya tidak mendolimi. Orang muslim itu harus bisa menjamin dua, mulut tega lambene orang ngelarani ati dulure, dua tangannya tidak mendolimi alias tidak nganiaya. Lah ini muslim. Selama mulut kita menyakiti orang lain, tangan kita menganiaya orang lain, kita belum muslim Pak, belum muslim. Jadi no violence, kita tidak mau kekerasan. Kekerasan itu bukan pilihan. Tapi umpamanya awak iki ono sing macem-macem yo, kalau ndak nyari musuh, musuh datang. Kita tidak cari musuh, tapi musuh datang. Halo, semulai tambah gak nyambung kabeh iki. Tidak cari musuh, musuh datang pantang mundur. Ngono lho. Siapa kita? Oh, kan gitu tuh. Pokoknya tidak akan pulang sebelum wong-wong guys. Kita tidak akan pulang sebelum kita yang menang. Ini banser nang dikabeh tuh arek-arek banser ini. Ya, anti kekerasan. Kita tidak suka kekerasan karena bentuk hablum minan nas tidak boleh ada kekerasan. Dan yang ketiga, sikap tasammuh, toleran. Ingat, kita sudah sepakat untuk tidak sepakat. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Kita sepakat berbeda. Kita sepakat untuk tidak sama. Tapi kebersamaan, ya, keragaman tetap harus dijaga. Setiap kepala kita boleh beda pilihan, tapi jangan kemudian memaksakan sehingga terjadi intoleransi. Gak podo musyrik, gak podo kafir, gak podo bid'ah. Iki yang lagi banyak dipaksakan kudu kaya dekne. Lah awak dhewe iki ora podo pancene ndak sama. Terus dipaksakan harus sama gimana? Yang penting kita tetap hidup bersama walaupun tidak sama. Kebersamaan jauh lebih penting daripada sama. Kalau segala sesuatu yang berbeda harus disamakan, enggak indah pelangi Pak. Biarlah pelangi itu Mejiku Hibiniu. Biarlah yang beragam tidak harus diseragamkan. Kalau yang beragam harus dipaksakan seragam, ayo coba. Kira-kira sing diseragami ki sapa? Anak panti Pak. Jadi yang diseragami itu arek-arek panti, arek LKKN itu diseragami. Kalau kita kan beda, jadi ndak usah seragam. Wong diseragami ya ora dibayar ya. Dan yang terakhir, makna hablum minan nas dalam konteks moderasi ya beragama harus menerima perbedaan dan tradisi lokal. Local wisdom. Kita harus menerima bahwa ada tradisi-tradisi lokal yang berjalan dan itu kudu dipahami, di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Besok kita
acaranya adalah Idul Fitri, dan Idul Fitri itu berbarengan dengan acara nyepi umpamane. Sampean wis ana jadwal nang Bali. Di Bali ditutup karena ada nyepi. Sampean maksa nyebrang apa piye? Halo. Aku wis duwe tiket nang Bali iki, ya apa? Akhirnya gak sido nang Bali tapi balik. Karena apa? Bali punya local wisdom nyepi. Maka nanti kalau sampean berkeliaran dicekeli pecalang-pecalang itu karena apa? Lagi nyepi. Di mana ada air, di situ ada ikan, dan ikan itu berbeda. Ada ikan tawar, ikan laut. Maka menerima terhadap tradisi lokal itu juga indikator hablum minannas dalam konteks moderasi beragama. Jadi kula jenengan harus menghormati daerah ini budayanya begini, daerah ini budayanya begini, ya wajar. Ya, kita sudah sepakat bahwa Indonesia ini multi etnis, multi suku bangsa. Maka dimanapun kita berada, junjung tinggi yang namanya local wisdom. Sekarang umpamane sampean tak jak nang omahku kono, ana sing ngeruh omahku, dudu bebekan kene. Kalau jenengan tak ajak ke Kulon, ya di kampung itu ada Baduy Pak, ada Baduy luar, ada Baduy dalam di Banten. Kalau Baduy luar itu budaya lokalnya sudah mirip-mirip dengan orang umum, cuma bajunya saja, bajunya pakai ireng-ireng, udeng-udeng ungu. Tapi kalau ke dalam lagi, ke Baduy dalam itu ada syaratnya, ya. Ada syarat, ada aturan. Satu, tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa kamera. Terus bajunya harus diganti, kita tidak boleh pakai baju gini, harus pakai baju adat. Ketiga, harus dapat izin tetua alias karuhun atau apa namanya, kepala suku. Jadi di Baduy itu, di Banten itu, orang yang mau masuk ke kampung Baduy itu harus mengikuti aturan tradisi lokal. Diikuti, ya diikuti kalau Anda mau punya kepentingan ke sana. Lah nek enggak ada, ya sudah, enggak boleh masuk. Sampai enggak terima, gak iso, iki tetap harus bisa masuk. Loh, bisa masuk gak iso metu sampean. Ya, kena debus wong-wong kono, didebus, ngerti debus. Ya, jadi sekali lagi hablum minannas itu yang terakhir adalah kemampuan kita untuk menerima terhadap tradisi lokal. Tradisi lokal ini salah satunya adalah dibentuk dari keragaman. Sehingga kita harus bijak. Sampean budal nang Lamongan, yo berarti ngikuti aturan wong Lamongan. Sampean balik nang Bojonegoro yang ngikuti Bojonegoro. Sampean pindah nang Bebekan nang Sidoarjo yang ngikuti wong Sidoarjo. Itulah yang disebut hablum minannas. Okay? Any question? Opo? Do you have problem? Iki cara bebekane ono masalah apa ora? Aman ya? Tak apa bahasa yo hablum minallah, hablum minannas. Wis pokoke ngono lah. Sampean ngerti apa ora ngerti sampean trimo ae. Intinya hablum minannas itu satu, ya, membangun komunikasi dengan berpikir secara bijak bahwa kita ini sama-sama manusia. Maka memanusiakan manusia, kemudian menjadikan sesama manusia ini sebagai orang, sebagai media, juga komitmen. Tidak boleh ada kekerasan, toleransi, dan menjaga tradisi lokal. Demikian hablum minallah wa hablum minannas. Bab zakat minggu ngarep. Ada pertanyaan? Ono sing ngarep takut tapi zakat mana biasa ya? Sesuk ae wis mulai bayar zakat ah. Piro sih zakate? Zakat engko ae minggu ngarep terakhir. Sebab apa? Dawa bahasane. Dan mesti teorinya wangel akeh tapi mbayare ora. Sebab apa? Gak ono sing nisab, wis ta.
Sampai nisab 85 juta. Ono apa gak saiki? Nyekel duit apa ora? 85 juta. Wong toples saya bingung kok. Kurang ono nastare, kurang duwe putri salju 85 juta. Nah, nanti ya ada konversi juga. Nah, konversi itu agak panjang bahasannya. Termasuk sing duwe mas-masan ya. Ibu-ibu iki sing duwe mas-masan, siapkan minggu depan ya. Mas-masan. Mas Joko, Mas Bambang, Mas Agus, lumpukno kabeh terus dikonversi. Demikian, ada pertanyaan? Nah, wis manut wong ngene iki seneng manut wis. Manut. Ngaji wis. Mau ditakok apa? Ngaji apa? Embuh, ngono wis pokoke. Nek ditakok ngaji apa? Embuh gak paham. Pun. Jadi ngaten nggih dulur. Ya, kesimpulannya ayo bareng-bareng membangun BPN dalam skup yang paling kecil, membangun kecamatan Taman skup yang paling naik, skup Sidoarjo, skup Jawa Timur sampai ke Indonesia. Ingat, kuncinya habluminallah adalah Al-Quran, kuncinya habluminannas adalah hidup dengan cara pandang yang toleran demi kemaslahatan bersama. Demikian, mudah-mudahan desa, kampung, tempat kula jenengan urip menika tetap menjadi tempat yang kondusif, tempat tinggal yang aman, nyaman, dan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan insya Allah di mana kita lahir di sini, kita hidup di sini, dan kita akan wafat di sini, insya Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.